Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Pak Warno yang sebagai orang penting kala itu mengisyaratkan agar Arya atau Rizky untuk segera menemukan teka-teki yang diinginkan oleh jin penunggu rumah kosong itu. Namun apalah daya, bukankah mereka masih kanak-kanak? Pak RT, nanti pagi si Arya sama Rizky harus bisa menemukan teka-teki ini supaya warga selamat semua. Emang apa sih teka-tekinya? Bisa saja hal yang disenangi jin itu semasa hidupnya, hingga menjadikan perantara keduanya. Loh, memangnya kita semua tahu masa lalu yang bersangkutan? Ya iya sih, tapi kalau nggak cepat diketahui bahaya. Ya sudah Pak, kita tunggu pagi aja, barangkali ada jalan baru. Pak Warno mengiyakan. Mereka saling bertukar pikiran untuk sama-sama menenteramkan desanya. Hal lain yang bisa ditekankan dalam kejadian ini adalah karena desa ini sudah jebol gerbang gaibnya. Kemungkinan dapat diserang dari mana saja. Malam itu semua warga terlelap. Entah apa yang dirasakan oleh sebagian yang sedang meronda. Namun mereka merasakan tidak enak badan. Ada sesuatu yang mengganjal di setiap pundaknya, seperti berat sebelah atau perut yang tiba-tiba kembung. Singkat cerita, azan subuh mulai berkumandang. Para warga berbondong-bondong menuju musola terdekat. Tidak terlalu ramai, kurang lebih 20 jamaah laki-laki dan perempuan beserta imam. Namun pada hari itu juga terjadi bencana yang mengenaskan dalam perhitungan sejarah 500 tahun yang silam. Ketika warga sedang melaksanakan sholat subuh, muncullah angin hitam yang berhembus dari atas musola menuju tempat mereka berpijak. Angin itu melewati kerumunan jamaah dan membuat mereka semua terjatuh tanpa daya, ambruk seketika dan dalam hitungan detik. Semua yang ada di musola itu meninggal dengan seketika. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung histeris ketakutan. Kemarin baru saja mendapatkan teror yang menakutkan. Ini mendapati warga langsung tewas dengan gemuruh angin yang melewati desa tersebut. Pak Hanif, Pak Hanif. Iya Pak. Ada apa? Sebentar, jawab Pak Hanif dari dalam rumahnya. Pak Hanif, desa kita dapat kiriman bencana. Sebentar, apa maksudmu? Pak Hanif segera membereskan sarungnya dan membuka pintu rumahnya, diikuti dengan Bu Mala serta Arya. Pak, tolong kami, musola Pak. Iya, ada apa dengan musola? Tanya Pak Hanif. Arya memegangi tangan ibunya dengan keras, sepertinya mengetahui kejadian buruk yang akan menimpanya. Para warga yang tadi sholat subuh di musola semuanya meninggal Pak. Bagaikan mendapatkan petir di siang bolong, Pak Hanif langsung mengeluarkan keringat dingin. Kenapa Pak? Kok diam saja? Bagaimana solusinya? Desa kita sudah tidak aman, harus diselesaikan hari ini juga. Tanya warga yang marah-marah namun sambil menahan tangis di wajahnya. Antarkan aku ke Pak Warno. Arya serta Ibu Mala tetap merasakan ketakutan yang amat dalam. Kejadian ini ternyata memperpanjang masalah. Bawa Arya masuk, jangan keluar-keluar. Bu Mala mengiyakan permintaan Pak Hanif. Sepertinya Arya akan menjadi incaran para warga, karena tampak jelas kebencian para warga kepada Arya. Pak Hanif dibawa menuju rumah Pak Warno untuk mendapatkan kejelasan mengenai hal ini. Semua perangkat desa mencari ruang musyawarah terhadap warga dan mencari solusi yang tepat. Karena Pak Warno juga mengikuti musyawarah dadakan yang diadakan oleh lurah setempat. Lalu Pak Hanif pergi menuju balai perkampungan tempat untuk berkumpul dan bermusyawarah. Nah, itu Hanif datang.
sambut warga pada Pak Hanif. "Alhamdulillah, Nif, sini duduknya." Pak Warno mengarahkan Hanif untuk duduk di dekatnya. Hanif pun mengiyakan, dan musyawarah pun dimulai. Berbagai keluhan serta depresi warga pun diungkapkan. "Mana bisa warga yang sedang sholat berjamaah di masjid seketika meninggal mendadak?" keluh salah satu warga. "Kita juga tahu, tapi apa yang mendasari kalau itu adalah kiriman?" tanya dari Pak Lurah. Seketika Hanif langsung berdiri. Warga kaget melihat Hanif yang seperti menyela pembahasan itu. "Ada apa, Nif?" tanya Pak Lurah. "Saya ingin menyampaikan kejadian ini. Apakah warga ingin menyimaknya dengan baik? Karena masalah ini, bencana ini, segala teror dan apapun yang terjadi bukan sepenuhnya salah anak saya dan salah anak Pak Wahid. Pasti ada seseorang yang sengaja memperpanjang masalah ini," jelas Hanif dengan menaikkan intonasi suaranya. Warga mulai terdiam. "Masalah ini adalah tanggung jawab kita semua. Jikalau mungkin belum ada jalan keluarnya, biarkan saya yang bertanggung jawab menghadapi langkah selanjutnya." Warga pun mengiyakan. "Kejadian ini sudah lama berlalu. Saya ingat betul siapa sosok yang mengganggu kita semua." "Kalau gitu kenapa nggak dari awal memberitahunya?" "Saya masih meragukan itu, Pak. Saya belum bisa menemukan hal yang tepat." "Sebentar, tadi warga memberitahu kalau itu angin hitam. Lalu itu apa?" tanya Pak RT pada Pak Hanif. "Kejadian itu sudah lama terjadi, sekitar 1500 tahun yang silam." "Hah? Kok bisa, Pak?" "Kejadian itu pernah terjadi saat masa Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ada pendekar ilmu hitam yang bernama Menjangan Wulung yang menolak berdirinya Masjid Sang Cipta Rasa. Hal itu menjadikannya naik pitam dan gelap mata, lalu mengirimkan serta menebarkan kekuatan gaib dari atas kubah masjid. Kemungkinan yang terjadi subuh tadi hampir sama, hanya berbeda aktor dan alur ceritanya saja. Seketika muazin, imam, dan para jamaah meninggal dunia, hingga membuat istri Sunan Gunung Jati meninggal dunia, yang bernama Nyimas Pakungwati," jelasnya kepada warga. Namun ada seorang anak muda yang bertanya kepada Pak Hanif. "Pak, saya mau bertanya." "Silakan." "Lalu apa solusinya dari kekuatan yang ditebarkan oleh Menjangan Wulung pada saat itu?" "Solusinya adalah azan pitu." Namun tiba-tiba suara gemuruh angin makin kencang. Para warga diminta waspada akan kiriman ilmu hitam yang disinyalir dikirimkan lewat perantara angin. "Pak, apa solusinya?" teriak salah satu warga. "Azan 7. Namun saking kerasnya angin, para warga tidak mampu mendengar jawaban yang dilontarkan Pak Hanif. Pak Lurah mengisyaratkan agar warga keluar dari bak perkam karena dikhawatirkan bangunannya akan runtuh. Kini tembok-tembok mulai retak. Suara seng yang ingin copot bergantian mengganggu telinga para warga. "Semuanya keluar!" Entah apa yang terjadi. Begitu menyebutkan kata azan pitu, gemuruh angin sangat kencang melibas apa saja yang dikenainya. "Pak Hanif, bagaimana sekarang?" "Masuk rumah saya aja, Pak. Jangan ada yang pulang," teriak Pak Hanif. Beberapa warga ada yang menuruti Pak Hanif, namun beberapa lagi pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka tidak mengindahkan perkataan Pak Hanif. Dari belakang, angin hitam itu menabrak beberapa warga yang sedang berlarian. Dan seketika pula mereka meninggal di tempat, dan suasana menjadi semakin mencekam. "Pak Hanif, coba liatin." Warga yang tertabrak angin hitam itu langsung meninggal di tempat. Mereka yang terselamatkan pun menangis. Apa sebetulnya yang terjadi dengan tempat ini? Mengapa bencana dan teror selalu menghantui di tiap pagi, siang, dan malam? "Semuanya, ayo masuk." Namun ada satu yang masih tertinggal. Pak RT masih terus berlari menuju dalam rumah Pak Hanif. Semua warga teriak dan menangis. Pak RT merasa ini adalah akhir dari hidupnya, karena angin hitam itu sudah berbalik arah menujunya. Gertakan tubuh semakin menggerakkan tulang-tulang yang hampir rapuh. Tubuh yang sudah tua mana bisa untuk berlari seperti pemuda di usia 20 tahun.
Namun tiba-tiba ada seorang pemuda yang berlari menuju Pak RT yang jaraknya 100 meter lagi dari rumah Pak Hanif. Siapa itu yang berlari? Itu si Jaka. Jaka berlari menuju Pak RT. Pak, yang penting yakin. Jangan takut dengan takdirnya Gusti Allah. Pak RT mengiyakan semangat dari Jaka. Hati yang bersih menyuarakan kalimat yang baik. Pak RT dirangkul oleh Jaka. Mereka tertatih-tatih menuju rumah Pak Hanif yang tinggal beberapa meter lagi dari tempatnya berdiri. Harga diri dan keringat basah yang mengucuri tubuhnya menjadi penyemangatnya. Jikalau ia mati sekarang, nanti aku mau jadi apa? Apa yang bisa aku berikan untuk semua orang di sekitarku? Pekik Jaka dalam hati. Jaka pun meneteskan air mata penyesalan. Dari wajahnya tergambar rasa haru dan senang karena bisa membantu orang. Pemuda usia 20 tahun itu masih merangkul Pak RT yang mulai kehabisan tenaga. Ayo Jaka. Seketika dia mendorong Pak RT untuk masuk ke dalam rumah Pak Hanif. Namun Jaka terjatuh ketika mencoba merubah angin yang ingin mengenainya dari belakang. Pak RT, alhamdulillah. Tangis para warga pun pecah. Jaka di mana? Jaka di mana? Warga yang berada di dalam rumah Pak Hanif langsung memberontak untuk menyelamatkan Jaka. Lihat, Jaka masih hidup. Pak Hanif, kasih tahu cara mengumandangkan azan 7. Sekarang, Pak. Dibutuhkan 7 orang pemuda berhati bersih yang mampu menghancurkan angin hitam itu. Jelas Pak Hanif. Kalau gitu, Acep, Yuda, Salim, Irfan, Jaka, Firman, sama Kiki. Ingat, angin hitam itu masih berkeliling di sekitaran sini. Mana mungkin kalian akan selamat dengan kejadian itu? Jelas Pak Hanif. Baik Pak, yang penting yakin. Pak Hanif tersenyum dengan apa yang diucapkan para pemuda itu. Jaka, teriak Yuda dari jendela rumah. Jaka pun terbangun dengan teriakan itu. Jak, alhamdulillah masih hidup. Ayo kita pergi ke masjid dekat kelurahan. Jaka pun mengiyakan. Dia seperti paham maksud Yuda. Nak, hati-hati di jalan. Jelas Pak RT sambil mengelus rambut Yuda. Baik Pak. Pak Hanif mengarahkan jalan menuju pintu rumah belakang yang lebih cepat menuju masjid. Ketika melewati itu, Yuda melihat Arya sedang mengintip dari tangga. Arya? Yuda pun mendekati Arya. Arya, nanti Ayuda sama yang lainnya akan menyelesaikan masalah ini. Doain ya. Arya pun hanya mengangguk. Yuda, hati-hati ya. Angin hitam itu biasanya bikin kerusakan. Cari tempat yang jauh dari pepohonan. Dan mereka semua pun mengiyakan. Mohon dibantu doa ya Pak. Akhirnya Yuda dan yang lainnya segera berlari menuju masjid sebagai tempat untuk mengumandangkan azan 7. Terus kita di sini ngapain Pak? Tanya para warga. Pak Warno segera menuju belakang rumah. Dia tampak khawatir dengan anak muda yang nekat menuju masjid itu. Angin ini bukan kiriman, Nif. Jelas Pak Warno. Maksudnya apa Pak? Ini angin dari batur gaibnya Arya. Warga tampak cemas dengan sebutan batur gaib yang dilontarkan oleh Pak Warno. Pak Hanif langsung menuju Pak Warno dengan mencengkram kerahnya. Apa maksudnya Pak? Teriak Pak Hanif. Sontak para warga pun menenangkan keadaan. Angin ini bukan dari kiriman, tapi dari batur gaib Arya yang bernama Apta. Warga segera menghubungi Pak Warno dan Hanif yang tampak berubah suasana. Terserah jika kamu gak mempercayai ini, tapi ini masalah yang sangat serius. Jelas Pak Warno. Mereka masih saja berdebat dengan suasana yang masih mencekam. Gemuruh angin masih bertiup dengan kencang di luar. Belum lagi 7 orang pemuda sedang menjalankan misi untuk mengumandangkan azan di masjid yang jaraknya tidak bisa dikatakan dekat. Begini saja, kita doakan dulu untuk mereka yang sedang menjalankan misi. Apapun penyebabnya akan diketahui dengan selesainya gemuruh angin ini. Jelas Pak Lurah.
Pak Hanif segera menarik kembali tangannya dari baju Pak Warno. "Ingat ya Pak Warno, sekali kamu menyalahkan anakku, kamu akan tahu akibatnya," ancam Pak Hanif. Pak Warno hanya tersenyum karena wajar saja dia sangat mencintai Arya. Sementara itu 7 orang pemuda mulai mendapatkan masalah serius. Mereka berlari melewati lapangan yang bersebelahan dengan rumah kosong itu. "Dasar rumah rusak, gara-gara kamu kampung kita kena musibah," ucap Acep kala itu. "Heh, Cep, Pak Mali," jelas Yuda. Tiba-tiba angin hitam itu mengejar dari arah belakang mereka, dan mereka pun segera berlari menuju masjid. "Nah kan bener, kamu sih bikin masalah aja," ucap Firman pada Acep sambil mempercepat larinya. Di tengah perjalanan Jaka mulai bergabung. Ketujuh pemuda itu lari secara bersamaan menuju masjid. "Jangan sampai ada yang mati ya kali ini," teriak Jaka pada teman-temannya. Dan mereka semua pun tersenyum. Pemuda santai berhati bersih tak takut takdir Tuhan yang akan terjadi di depannya kelak. Mereka punya prinsip, sing penting yakin. Angin itu menghancurkan pepohonan yang berada di sekelilingnya. Rumah-rumah menerbangkan seng juga menghancurkan tembok-tembok yang sudah lapuk. "Ayo, sebentar lagi." Namun tiba-tiba Salim tersandung batu. Dia terjatuh dan menyebabkan kakinya keseleo. "Tolong, tolong!" teriak Salim sambil memegangi kakinya. "Salim? Weh, sebentar, bantu Salim semua." Mereka semua pun langsung berhenti dan merubah arah menuju Salim. "Lim, apa yang sakit?" tanya Kiki. Jaka, Acep, Irfan, Firman, dan Yuda segera mendekati Salim dan Kiki. "Lebih baik Salim kita gendong aja," pinta Jaka pada yang lain. "Jak, kamu emangnya kuat?" "Insya Allah kuat." Kiki segera mengangkat tubuh Salim dan mengarahkannya ke belakang tubuh Jaka. "Ayo, sebentar lagi." Mereka kembali berlari. Formasi pun diubah. 2 orang di belakang Jaka itu adalah Firman dan Yuda. Depan Jaka berdiri Acep, Kiki, dan Irfan. Mereka tampak kompak dengan misi yang sama. Angin hitam itu tampak menggila, melululantahkan apa saja yang ada di depannya. Bahkan rumah kosong yang berada di dekat lapangan pun hancur berantakan karena keganasan angin itu. "Ayo, cepetan!" Para pemuda itu tampak berada di titik terakhirnya. Tenaga semakin berkurang. Angin itu malah semakin mendekat. "Ingat, jangan sampai mati." Firman dan Yuda mendorong Jaka yang berada di depannya. Jaka terdorong hebat dan menjatuhkan Salim menuju teras masjid yang sudah ada di depannya. Acep, Kiki, dan Firman yang melihat itu langsung menjatuhkan diri ke arah kanan teras masjid sebelum angin itu sempat menabrak mereka semua. Dan intuisi tepat dari Firman dan Yuda untuk membelokkan arah angin itu. "Ayo, masuk masjid semuanya." Jaka pun segera merangkul Salim untuk memasuki masjid. Mereka semua langsung menuju tempat pengimaman dan berbaris. Karena Salim tidak bisa berdiri dengan tegak, dia mengangkat kaki satunya dan menyandarkan tangan ke pundak Jaka. Dan azan pitu pun dimulai. Bait pertama adzan dilantunkan, gemuruh angin tampak memarah. Tembok masjid kini mulai retak karena tekanan angin di luar. Mereka tampak yakin dengan azan yang dikumandangkan. Gemuruh angin menambah kerasnya sehingga memecahkan kaca jendela pintu depan masjid. Langit kini mulai menghitam. Para pemuda itu melanjutkan lagi azannya hingga lafaz terakhir. Angin itu seperti memecahkan tekanannya dan menebarkan ke arah sekitar masjid. Kaca jendela masjid pecah seketika. Tembok masjid retak parah dan seketika pemuda itu pingsan semua. Gemuruh angin itu berhenti dengan selesainya azan pitu yang dikumandangkan oleh 7 orang pemuda itu. Warga yang melihat kejadian aneh itu segera berbondong-bondong menuju masjid. Mereka mendapati ketujuh pemuda pingsan dengan baju yang telah compang-camping. "Alhamdulillah, terima kasih semuanya," ucap para warga yang melihat perjuangan 7 pemuda itu. Pak Hanif dan yang lainnya segera menuju masjid dan memberikan pertolongan pertama untuk mereka.
Tolong bawa mereka ke sini, jelas Pak Hanif. Warga segera menggotong 7 pemuda itu. Luka Salim tampak parah. Dia terjatuh juga menahan tekanan angin itu. Ini harus segera cepat diobati. Kemudian Pak Hanif memberikan kafan yang dicelupkan di air hangat yang dimintanya dari warga, lalu ditempelkan di masing-masing dada 7 pemuda itu. Insya Allah mereka akan segera siuman dengan cepat. Dan baru saja Pak Hanif berkata seperti itu, mereka semua sadar sembari mengeluarkan air dari mulutnya. Alhamdulillah, teriak para warga sambil memeluk mereka semua. Namun Jaka langsung teriak karena Jaka melihat sosok Apta di luar masjid dengan muka yang mengancam keberhasilannya. Apta masih belum menyerah. Semua warga diharapkan waspada, jelas Pak Warno. Korban yang sudah tak terhitung. Mungkin ini adalah titik awal Apta si batur gaibnya Arya mulai menyerang dengan sangat ganas. Mereka telah mengidentifikasi lebih lanjut mengenai teror yang terus-menerus dilakukan oleh Apta. Namun tanpa disadari, ada beberapa oknum yang memberontak. Mereka akan mengadakan kapaten obor atau mati obor untuk memutuskan hubungan antara Apta dan Arya. Mungkin sedikit agak gila, namun golongan inilah yang membuat awal mula kerusakan demi kerusakan terjadi. Anggota mereka terbilang cukup banyak dan mereka yang memberontak merupakan sebuah golongan yang mempercayai akan adat dan istiadat terdahulu. Dengan kompleksnya permasalahan, mereka mengira mati obor adalah cara terbaik untuk menghentikan masalah ini. Setelah permasalahan angin hitam itu kelar, perspektif masyarakat masih saja dangkal dengan mengatakan bahwa mengorbankan satu anak maka desa itu akan aman. Itu adalah jalan keluarnya. Dengan mempercayai itu, mereka segera menghubungi para dukun dari berbagai desa untuk membantu menyelesaikan ikatan antara Arya dan Apta. Salah satunya yaitu dengan melakukan mati obor. Lalu disandingkan dengan kesenian Cirebon lainnya seperti tari sintren dan seserahan yang bersangkutan kepada sesuatu yang dituju yang tak lain adalah si Apta. Gimana? Korbannya sudah banyak kan? Apa kita harus diam saja dengan kondisi seperti ini? Tanya Pak Luhur yang merupakan sesepuh desa tersebut. Apa kita tidak membicarakan dulu kepada Pak Hanif dan Pak Warno? Jikalau terburu-buru, takutnya akan menjadi kacau, jelas Pak Irsyad. Beberapa warga meyakini cara satu-satunya untuk memutus hubungan antara Arya dan Apta adalah dengan melakukan mati obor. Aku akan menjelaskan sedikit tentang mati obor yang dimaksud oleh Pak Luhur dan Pak Irsyad. Kapaten obor atau yang biasa lumrah disebut warga adalah mati obor merupakan istilah Jawa yang dalam hal ini mempunyai arti sebagai terputusnya tali persaudaraan antara keluarga baik dekat maupun jauh karena kendala beberapa hal. Untuk melakukan mati obor harus dilakukan beberapa syarat tertentu yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pertunjukan sintren. Yang kedua seserahan. Yang ketiga pengorbanan. Yang keempat penutupan upacara yang diharuskan mengikat korban di antara 4 titik obor yang menyala. Jika keempat titik obor tersebut berhasil padam, maka seserahan serta pengorbanan diterima. Namun jikalau hanya 1 yang menyala dan 3 yang lain padam, maka akan menunjukkan sesuatu keberhasilan atau kesialan, tergantung dengan apa yang sedang terjadi saat itu. Apa maksudnya dari keempat obor itu padam dan diterimanya seserahan? Kalian masih ingat kan? Dengan perkataan serahkan 1 anak maka desa ini akan aman. Begitulah kira-kira, mengartikan sebagai pengorbanan untuk menebus segala bencana atau bala. Setelah semua warga terhipnotis dengan usulan Pak Luhur, mereka malam itu juga berbondong-bondong menuju rumah Pak Hanif sambil membawa keris dengan tujuan agar Pak Hanif mengikuti apa yang diinginkan oleh para warga. Hanif, keluar kamu! Pak Hanif bersama Bu Mala segera keluar dari dalam rumahnya. Ada apa ini bapak-bapak? Sudah, gak usah lama. Mana si Arya? Ada urusan apa Pak Luhur dengan anakku? Mana Arya? Pak Luhur terlihat seperti mengancam dengan menodongkan keris di hadapan Bu Mala. Bisakah kita bicara baik-baik dan santai? Jika tidak, kamu akan tahu akibatnya. Kesal Pak Hanif sambil menatap tajam Pak Luhur. Aku mau tanya, berapa korban yang telah berjatuhan akibat batur gaib?
Para warga telah siap untuk menggempur Pak Hanif jikalau dia mulai menyerang Pak Luhur. Mungkin tidak ada jalan efektif untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik. Aku peringatkan sama kamu, Luhur, Arya tidak bersalah. Dia hanya anak kecil yang harus kita bimbing. Kamu kira aku bodoh? Bukankah aturan itu buyutmu yang buat? Bagaimana mungkin keturunannya tidak mampu menaati aturan itu? Tapi Arya masih anak-anak. Dia masih mencari dunia bermainnya. Dan dia tidak sengaja masuk ke rumah itu. Pak Hanif dan Pak Luhur makin menjadi-jadi debatnya. Aku memintamu dengan baik-baik. Jikalau kamu mengganggu rencana kami, maka kami semua akan membawa paksa Arya dan dijadikan tumbal untuk menebus mati obor. Jelas Pak Luhur. Aku tidak akan membiarkan satu langkah pun kalian semua memasuki rumahku. Jelas Pak Hanif. Baiklah, kalau itu keputusanmu, kami semua akan memaksa untuk masuk. Jikalau kamu tidak ingin mati, mundurlah dan berikan jalan kepada kami. Apakah kamu paham, Hanif? Pak Luhur mencoba menodongkan kerisnya kepada Bu Mala. Isakan tangis mulai mewarnai suasana di rumah Pak Hanif. Pak Hanif yang mengetahui istrinya terancam segera menghela nafas. Apakah kamu yakin dengan mati obor masalah ini akan selesai? Bukankah kejadian dulu pun sama? Sama-sama saling mengorbankan tapi nggak pernah sesuai dengan apa yang diinginkan. Siapa yang salah? Kalian bodoh. Kesal Pak Hanif. Saking kesalnya Pak Luhur, dia segera menjatuhkan Pak Hanif. Cepetan, ambil Arya. Warga pun berbondong-bondong mencari Arya di mana-mana. Namun ternyata Arya bersembunyi di lemari kamarnya. Arya menahan tangis dan menahan rasa penyesalan, mungkin hidupnya tidak akan lama lagi. Para warga segera mencari Arya hingga ujung rumah itu. Hingga Arya pun berhasil ditangkap dan dibawa oleh para warga. Bu, Pak. Suara tangisan Arya pun membuat Pak Hanif memberontak. Namun badan Pak Luhur lebih kuat sehingga Pak Hanif tidak mampu berkutik. Korbankan satu anak, maka desa ini akan aman. Bukankah itu kata-kata mutiara leluhurmu, Hanif? Tanya Pak Luhur. Arya pun segera dibawa menuju tempat Pak Luhur. Warga yang lainnya membuat lingkaran besar di tengah lapangan. Mereka ikatkan 4 buah obor di dalam lingkaran itu. Penari sintren telah disiapkan. Tampaknya Pak Luhur telah mempersiapkan dengan bersih. Segerakan upacaranya. Jelas Pak Luhur. Arya didandani bak pengantin sunat yang diarak oleh warga kampung. Memakai kain ala keraton walaupun tampak berat, namun Arya tetap menerimanya. Pak Warno yang mengetahui rencana buruk dari Pak Luhur segera menemui Pak Hanif dan Bu Mala yang sedang bersedih hati. Aku bisa membuat anakmu kembali. Apa caranya, Pak? Tanya Pak Hanif. Biar aku saja yang menyelesaikannya. Kamu harus melakukan tugasmu untuk memantau Arya. Dan aku harus segera menemukan makam Apta. Makam itulah salah satu kuncinya untuk membatalkan pengorbanan Arya. Apa yang terjadi jikalau itu berhasil? Pak Warno tampak tersenyum sambil memeluk Pak Hanif dan berkata, Aku pasti pulang, Pak. Ritual pengorbanan yang akan dilakukan jikalau mati serentak keempat obornya, maka Arya tidak bisa mampu selamat, atau dia akan menjadi batur gaibnya si Apta. Sementara itu Pak Luhur telah melakukan proses pemanggilan leluhur dengan menyertakan tari sintren. Tari sintren ini harus dilakukan oleh seorang wanita yang suci, perawan dan belum pernah disentuh. Karena perempuan juga bisa dipakai sebagai perantara sesuatu yang ingin disampaikan. Puncaknya adalah seserahan. Dengan menyalakan keempat buah obor, sembari meneriakkan, Mati obor, mati obor. Hal itu berguna untuk menyerahkan korban kepada leluhur dan ditukarnya dengan berupa keselamatan dan kesejahteraan di desanya. Pertunjukan sintren sudah dimulai, tapi si Arya belum juga beres untuk diserahkan. Pekik Pak Luhur di dalam lamunannya. Pak Luhur, Arya sudah siap. Kalau gitu segerakan seserahannya. Dan seserahan pun dimulai. Arya ditidurkan di tempat yang berupa gedebong pisang, lalu beralaskan tikar mayit. Di sekelilingnya tertata 4 obor yang sudah dinyalakan.
Sementara itu Pak Warno segera mencari kuburan Apta sebelum seserahan dimulai dan mampu menyelamatkan Arya. Pak Warno tampak melihat sesuatu yang mengkilap di tengah perkebunan singkong. Dia penasaran apa yang terjadi. Dia pun segera mendekati cahaya itu dan ternyata adalah sebuah makam dengan bertuliskan nisan Apta Dwipa. Oh alah, jadi di sini kamu dimakamkan, batur gaibnya Arya Kusuma. Akan aku buat kamu menyesal. Segera saja Pak Warno menggali makam milik Apta. Dengan bangganya Pak Warno tampak lihai menggali makam itu sambil bernyanyi. Misi Pak Warno hanya satu, harus menghancurkan tengkorak si Apta. Sementara itu seserahan sudah mencapai klimaksnya. Pak Luhur segera menyalakan keempat obor sebagai tanda akan dimulainya penyerahan tubuh Arya kepada leluhur. Hari ini sampai seterusnya bakal kami putuskan tali kesengsaraan dengan mati obor. Warga pun gembira dengan keputusan cepat Pak Luhur. Namun di sudut lain Pak Hanif dan Bu Malam memakai jubah hitam untuk mencegah matinya obor yang keempat. Nyanyian pemanggil roh halus sebagai pertukaran tubuh pun dimulai. Seketika awan menggelap, namun tidak hujan. Arya kemudian berteriak sangat kencang. Dia merintih kesakitan seperti ada sesuatu yang akan merasukinya. Tolong, sakit, panas. Pak Hanif dan Bu Mala yang melihat itu terisak dalam hatinya. Mana mungkin akan memberikan pertolongan ketika seserahan akan dimulai. Mati obor ini bertujuan untuk memutuskan garis hubungan antara Arya yang sebagai perwakilan dari kampung tersebut dengan roh leluhur agar tidak ada lagi gangguan terhadap warga sekitar. Resikonya yang akan dikorbankan tidak akan kembali atau dalam artian dia akan mati dan dijadikan sebagai batur gaib oleh para leluhur. Seserahan sedang dimulai, jangan sampai ada yang mengganggu. Jelas Pak Luhur kepada Pak Irsyad yang sebagai asisten pribadinya. Dan satu obor itu pun mati. Artinya seperempat jiwa Arya tertukar dengan matinya obor sebagai bukti terpenuhnya permintaan para warga. Semua warga masih melihat reaksi Arya dalam proses mati obor. Matanya memutih, tubuhnya terangkat ke atas. Tali yang mengikat kedua kaki dan tangannya meregang karena terangkatnya tubuh Arya. Pak Hanif dan Bu Mala masih menunggu waktu yang tepat untuk mencegah matinya obor keempat. Dan dua obor telah mati. Setengah jiwa Arya telah ditukar oleh para leluhur dengan tukaran yang setimpal, yaitu kesejahteraan. Obor yang pertama menandakan perdamaian. Obor yang kedua adalah kesejahteraan. Pak Hanif segera menyiapkan alat penutup damar berukuran besar agar obor tidak mati dikala seserahan obor keempat ingin dilangsungkan. Semacam alat penerangan zaman dulu yang memudahkan api untuk membesar dan menerangi damar itu sendiri. Gamelan tetap menemani jalannya seserahan itu. Tarian penerima tetamu dilangsungkan. Syair pemanggilan dan ucapan terima kasih pun dilantunkan. Benar-benar tidak waras Pak Luhur ini. Dan obor ketiga pun mati. Artinya 3/4 jiwa Arya telah diserahkan kepada leluhur. Obor ketiga bermakna kelanggengan atau yang berarti kenyamanan bagi seluruh warga sekitar. Selama warga masih menghormati adat dan istiadat yang berlaku, mereka akan diberikan kenyamanan dengan para leluhur. Terlebih lagi mereka tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Begitulah kira-kira. Lalu bagaimana dengan Pak Warno yang sedang menggali kuburan? Konon ketika Pak Warno sedang menggali kuburan, dia berhasil menemukan tengkorak dari si jasad Apta. Anehnya di bagian kaki Apta terdapat alat pasung yang masih terikat. Balik lagi ke Arya. Arya kini tampak lemas, tubuhnya kurus seketika. Sepertinya seluruh energi Arya hampir terkuras. Dengan cekatan Pak Hanif langsung berlari menuju Arya dan langsung menutup obor keempat dengan penutup damar berukuran besar, yang menjadikan obor itu tidak akan mati. Begitu obor ditutup, tubuh Arya pun terjatuh. Para penari serta penabuh gamelan pingsan seketika. Dengan sigap Pak Luhur segera menyerang Pak Hanif dengan keras. Begitu keris hendak dihujamkan di tubuh Pak Hanif, terdengar suara teriakan amat keras dari arah timur upacara itu. Tempat itu berasal dari Pak Warno. Mati aku, itu suara Apta. Warga pun segera berlari ketakutan setelah mendengar suara itu. Dengan segera Pak Hanif melepaskan ikatan tali yang terikat di kedua kaki dan tangan Arya.
Bu, tolong bantu. Bu Mala segera berlari menuju Pak Hanif. Ibu, titip Arya. Aku akan menyelamatkan Pak Warno. Kamu gila, Pak. Itu suara Apta. Mana mungkin kamu akan sanggup melawan titisan batur gaib? Urungkan niatmu itu. Prioritas kita adalah Arya. Kesal Bu Mala sambil menangis haru. Bu, bagaimanapun juga dia telah memberikan waktu untuk kita. Biar aku yang tanggung resikonya. Keadaan makin memuncak manakala Pak Warno berhasil menghancurkan tengkorak Apta. Disudutkannya Pak Warno di dalam kuburan itu, dia tidak lagi berkutik ketika si Apta muncul sembari mendekatinya. Nak, sudah nak, Bapak nggak pengen masalahnya menjadi jauh. Jelas Pak Warno. Pak Hanif masih mencari lokasi Pak Warno yang sedang berhadapan dengan Apta. Pak Hanif mencari jalan lewat insting kuatnya. Dia ingat betul kenapa Pak Warno sering menuju ke perkebunan. Karena disitulah makam anaknya yang dikuburkan. Pak Warno, Pak, teriak Pak Hanif. Begitu sampai di tengah perkebunan, Pak Hanif melihat Apta sedang mendekati Pak Warno. Wajahnya tergores luka sabetan pisau panjang di antara pelipis bagian mata kanan hingga dagu bagian kiri. Kedua kakinya terjepit oleh alat pasung yang masih menempel. Jari-jarinya penuh dengan darah. Hanif, lari, pergi dari sini. Jelas Pak Warno sambil mengarahkan arah. Tidak Pak, saya nggak akan lari. Apta segera mengejar Hanif yang sedang berdiri di depan pohon singkong dengan jarak 50 meter darinya. Baru saja Apta berlari, dia merasakan kesakitan di kepalanya. Ternyata Pak Warno sedang memukul-mukul tengkorak Apta. Sudah nak, cepat pulang. Seketika Pak Warno menangis karena mengingat kejadian masa lalu yang menimpanya beserta keluarga besarnya. Pak, itu Apta Dwi Pak, bukankah dia? Tanya Pak Hanif. Iya Nif, sudah gak usah dibahas. Gak akan selesai masalahnya jika gak ada yang mengalah. Bukankah kehidupan itu harus selalu berserah diri? Adakah yang lebih hebat dari menguasai nafsu sebelum nafsu itu menguasai dirinya sendiri? Apta masih berteriak dengan kencang. Dia segera menuju Pak Warno yang masih berada di dalam makamnya. Pak Hanif segera berlari menuju Pak Warno, namun sayang, dengan cepat tanah kuburan itu menutup keduanya dan terkubur bersama. Sebagai ganti dari batur gaib, Pak Warno menyerahkan dirinya sendiri untuk keselamatan warga dan sekitarnya. Pak Hanif yang masih tidak percaya segera menggali kuburan itu. Namun anehnya tidak ada satupun jasad yang ditemukan. Waktu sudah memakan perjalanannya. Pak Warno sudah mengorbankan obor keempat yang berarti kekekalan dengan kematiannya sendiri. Pada tahun 1995 perkebunan itu dijadikan sekolah oleh yayasan yang membeli tanah tersebut. Arya tumbuh sebagai anak remaja pada biasanya. Namun anehnya Arya tidak mengingat sedikit pun kejadian masa lalu yang menimpanya. Tepat di tahun 2003 Bu Mala meninggal dunia. Terpaksa Pak Hanif dan Arya pindah menuju Jakarta. Namun hanya 1 tahun saja. Akhirnya mereka kembali ke Cirebon. Di tahun yang sama Pak Hanif menikah dengan seorang janda yang berusia 35 tahun yang berarti beda 10 tahun darinya. Dan melahirkan 1 anak laki-laki yang diberi nama Apta Dwi Kusuma.